Pernahkah Anda merasa bahwa tubuh Anda bukan lagi milik Anda? Anda sedang bersama orang yang paling Anda cintai, suasananya sempurna, degup jantung Anda ada di sana, tapi di bawah sana semuanya terasa mati. Ada tembok yang tiba-tiba muncul antara pikiran dan tubuh Anda. Banyak pria yang datang ke ruang praktik saya dengan wajah hancur. Mereka tidak hanya mengeluh soal gula darah yang naik, tapi mereka berbisik pelan, "Dok, saya merasa sudah gagal menjadi suami." Mereka merasa seperti orang asing di tempat tidur sendiri. Tahukah Anda, di dalam aliran darah Anda ada pencuri yang sedang bekerja dalam senyap. Dia tidak langsung membunuh Anda, tapi dia mencuri kebahagiaan Anda satu persatu. Namanya adalah diabetes. Tapi hari ini, di channel Tubuh Bicara, saya Dr. Ayunda ingin mengatakan satu hal yang mungkin tidak pernah dikatakan dokter lain kepada Anda. Kejantanan Anda yang hilang itu bisa direbut kembali. Selamat datang di sesi podcast spesial hari ini. Saya Dr. Ayunda, spesialis urologi dan seksologi. Di sini kita akan bicara blak-blakan. Tidak ada sensor, tidak ada rasa malu, karena ini adalah tentang kesehatan dan martabat Anda sebagai manusia. Sebelum kita bedah bagaimana cara menyembuhkan saraf yang rusak itu, saya ingin menyapa kalian semua yang sudah meluangkan waktu berharga untuk menonton ini. Karena dengan menonton ini, artinya Anda sudah satu langkah lebih dekat menuju kesembuhan. Saya ingin tahu kalian sedang menonton video ini dari daerah mana saja. Apakah dari hiruk-pikuk Jakarta, dari sejuknya Malang, atau mungkin teman-teman kita yang ada di luar negeri? Silakan absen di kolom komentar. Tulis kota asal kalian. Saya sangat ingin tahu sejauh mana pesan kesehatan ini menjangkau kalian semua. Dalam 10 menit ke depan, saya akan membongkar sebuah perjalanan medis yang jarang dibahas. Kita akan mulai dengan sains di balik kerusakan saraf, supaya Anda tidak lagi menyalahkan diri sendiri atau merasa kurang jantan. Ini masalah medis, bukan masalah mental. Kita akan membedah daftar makanan ajaib yang bisa merevaskularisasi atau memperbaiki pipa darah Anda yang kaku. Saya juga akan memberikan daftar dosa besar yang harus Anda hentikan malam ini juga jika Anda tidak ingin mati secara fungsional di usia muda. Dan di akhir, saya akan bagikan protokol 30 hari yang sudah terbukti membantu pasien-pasien saya bangkit kembali. Jangan kemana-mana, pastikan Anda menyimak setiap detiknya. Karena hari ini, kita akan membuat tubuh Anda kembali bicara. Mari kita mulai dari kenyataan pahit yang dialami salah satu pasien saya, Pak Budi. Saya ingin mengajak kalian masuk ke ruang praktek saya. Suatu sore, saya kedatangan seorang pasien, kita sebut saja namanya Pak Budi. Usianya baru 45 tahun, usia yang seharusnya menjadi masa keemasan seorang pria. Tapi saat dia duduk di depan saya, bahunya layu, matanya menghindari tatapan saya. Dia bercerita dengan suara bergetar. Sudah 2 tahun terakhir, dia didiagnosis diabetes tipe 2. Awalnya dia pikir, cuma gula darah tinggi, tinggal minum obat. Tapi yang tidak dia duga adalah dampak domino yang menghancurkan keutuhan rumah tangganya. Istrinya mengira Pak Budi sudah tidak tertarik lagi padanya, atau bahkan mengira Pak Budi punya simpanan di luar. Padahal kenyataannya, Pak Budi sedang bertarung dengan tubuhnya sendiri. Setiap kali ingin berhubungan, tubuhnya seolah-olah mengkhianatinya. Dia merasa organ vitalnya sudah pensiun dini, dan itu membuatnya depresi berat. Dia merasa kehilangan identitasnya sebagai laki-laki. Teman-teman, apa yang dialami Pak Budi secara medis disebut diabetic vasculopathy. Mengapa diabetes begitu kejam terhadap kejantanan pria? Berdasarkan riset mendalam dari Hartford Medical School, pria dengan diabetes memiliki resiko 3 kali lipat lebih tinggi mengalami masalah disfungsi dibandingkan mereka yang sehat. Mari kita bedah sainsnya. Di dalam penis terdapat jaringan pembuluh darah yang sangat halus. Agar terjadi ereksi yang kuat, pembuluh darah ini harus melebar maksimal untuk menampung aliran darah. Kuncinya ada pada lapisan super tipis yang melapisi pembuluh darah kalian, namanya endotel. Tugas endotel ini adalah melepaskan gas ajaib bernama nitric oxide atau NO. Nitric oxide ini ibarat kunci yang membuka pintu gerbang aliran darah. Masalahnya, ketika gula darah Anda terus-menerus tinggi, molekul gula tersebut menjadi racun. Gula itu mengkristal dan menggores endotel seperti kertas amplas. Akibatnya, endotel rusak, produksi nitric oxide terhenti. Tanpa zat ini, pembuluh darah Anda kaku, tidak bisa melebar dan mesin Anda tidak akan pernah bisa menyala meskipun otak Anda sangat menginginkannya.
Tapi disinilah titik baliknya. Saya ingin kalian mencatat ini baik-baik. Ada sebuah penelitian besar yang diterbitkan dalam jurnal Diabetes Care. Mereka melakukan uji coba terhadap pria dengan diabetes kronis melalui intervensi gaya hidup ekstrim selama 12 minggu. Hasilnya luar biasa. Mereka menemukan fakta bahwa tubuh manusia memiliki kemampuan regenerasi yang disebut angiogenesis, kemampuan membentuk pembuluh darah baru dan memperbaiki lapisan endotel yang rusak. Saya katakan kepada Pak Budi saat itu, "Pak, saraf dan pembuluh darah Bapak itu tidak mati. Mereka hanya sedang hibernasi atau tidur karena lingkungan di dalam darah Bapak terlalu beracun." Begitu kita menurunkan tingkat peradangan dan membuang kelebihan glukosa, sinyal saraf yang tadinya terputus akan mulai terhubung kembali. Saraf Anda bisa bangun lagi. Perbaikan fungsi vaskular secara signifikan bisa terlihat hanya dalam waktu 3 bulan, jika kita tahu tombol mana yang harus kita tekan. Jadi, jika Pak Budi yang sudah bertahun-tahun menderita saja bisa bangun dari tidur panjangnya, Anda juga pasti bisa. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara membangunkan saraf yang tidur itu? Apa tombol yang harus kita tekan di meja makan dan di tempat tidur? Kita akan bahas detailnya di segmen berikutnya. Nah, setelah kita paham bahwa musuh utamanya adalah kerusakan pembuluh darah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara memperbaikinya? Pak Budi sempat bertanya kepada saya, "Dok, apa saya harus ketergantungan obat kuat seumur hidup?" Jawaban saya tegas, tidak, jika Anda tahu cara mengubah meja makan Anda menjadi apotek alami. Penyembuhan diabetes yang berdampak pada seksualitas bukan tentang mengurangi kalori agar kurus, tapi tentang memilih nutrisi yang berfungsi sebagai revaskularisasi atau perbaikan pipa darah. Mari kita bedah daftar makanan ajaib ini. Yang pertama adalah favorit saya, buah bit. Kenapa? Karena bit adalah raja nitrat alami. Di segmen tadi kita bahas tentang nitric oxide yang hilang karena gula, bukan? Nah, kandungan nitrat dalam bit akan diubah oleh tubuh menjadi gas nitric oxide tersebut. Ini membantu melebarkan pembuluh darah yang kaku. Minum jus bit tanpa gula secara rutin itu ibarat memberikan pelumas pada jalan tol alihan darah Anda. Darah akan mengalir lebih deras ke area vital tanpa perlu bantuan zat kimia sintetis. Yang kedua, the hormone builder, lemak sehat dan zinc. Banyak penderita diabetes takut makan lemak karena takut kolesterol. Padahal testosteron adalah hormon berbasis lemak. Kalau Anda berhenti makan lemak sehat, pabrik hormon Anda tutup. Alpukat dan almond, ini mengandung asam lemak tak jenuh yang membantu elastisitas pembuluh darah. Biji labu atau pumpkin seeds, sangat kaya akan zinc. Pria dengan diabetes seringkali defisiensi zinc. Padahal zinc adalah mineral kunci untuk produksi sperma dan gairah seksual. Mulailah jadikan ini camilan wajib Anda. Yang ketiga, the scavenger, sayuran hijau dan berry. Saraf Anda yang lecet karena gula butuh antioksidan untuk pulih. Sayuran seperti brokoli dan bayam mengandung alpha-lipoic acid yang terbukti secara medis mampu memperbaiki gejala neuropati atau saraf mati rasa pada pasien diabetes. Sementara buah beri atau seperti stroberi atau blueberry mengandung antosianin yang melindungi dinding pembuluh darah agar tidak mudah pecah atau kaku kembali. Nah, sebelum saya lanjut ke daftar makanan yang haram atau dilarang, saya mau cek dulu nih. Dari daftar tadi ada nggak yang sudah jadi menu harian kalian? Atau jangan-jangan kalian lebih sering makan gorengan di pagi hari? Jujur saja di kolom komentar ya, apa makanan favorit kalian yang biasanya kalian konsumsi saat sarapan? Tulis di bawah, nanti saya akan coba koreksi mana yang sebenarnya sedang merusak sinyal gairah kalian tanpa kalian sadari. Dan buat teman-teman yang baru bergabung dari daerah yang tadi sudah absen, selamat datang di Tubuh Bicara. Tahapan regenerasi sel. Lalu bagaimana urutan makannya? Awali dengan serat, selalu makan sayuran hijau sebelum menyentuh karbohidrat. Ini tujuannya agar gula darah tidak melonjak drastis atau spike yang bisa merusak endotel. Protein berkualitas, pilih ikan laut atau ayam tanpa kulit. Protein membantu memperbaiki jaringan otot polos di organ reproduksi Anda. Hidrasi, darah penderita diabetes cenderung kental. Tanpa air yang cukup, nutrisi dari makanan tadi tidak akan sampai ke ujung saras Anda. Ingat, setiap suapan yang Anda telan adalah pilihan. Apakah Anda sedang memberi makan penyakit atau sedang memberi makan kejantanan Anda? Kita sudah bicara soal apa yang harus dimakan. Tapi Pak Budi pernah protes ke saya. "Dok, saya sudah makan buah bit, sudah makan alpukat, tapi kok efeknya lama ya?" Nah, di sini masalahnya.
Anda tidak bisa berharap luka di kaki Anda sembuh kalau setiap hari Anda masih menggaruknya sampai berdarah. Begitu juga dengan pembuluh darah. Nutrisi yang kita bahas di segmen 3 tadi tidak akan bekerja kalau Anda masih memelihara musuh yang terus-menerus merusak sistem saraf Anda. Mari kita bicara belak-belakan tentang apa yang harus Anda stop sekarang juga. 1. Si penipu manis, gula rafinasi dan tepung putih. Musuh nomor 1 adalah apa yang saya sebut sebagai pencuri sinyal. Gula rafinasi seperti yang ada di minuman boba, soda, bahkan nasi putih berlebih dan roti putih adalah racun langsung bagi saraf seks Anda. Setiap kali gula darah Anda melonjak, spike, tubuh mengalami peradangan. Peradangan ini menghasilkan radikal bebas yang menyerang saraf sensorik. Pernah merasa kurang sensitif atau agak mati rasa di area vital? Itu adalah tanda saraf Anda sedang diserang oleh sisa-sisa metabolisme gula yang buruk. Jadi, kalau Anda masih hobi makan manis, jangan kaget kalau sinyal dari otak tidak sampai ke bawah. Jalur komunikasinya putus karena karat gula. 2. Lemak trans, si penyumbat pipa. Kalau Anda hobi makan gorengan atau makanan cepat saji yang kaya lemak trans, bayangkan pembuluh darah Anda seperti pipa yang disumbat lemak sisa cucian piring, kaku dan lengket. Untuk mendapatkan performa yang maksimal, pembuluh darah harus elastis, bisa mengembang dan mengempis. Lemak trans membuat dinding pembuluh darah Anda kaku seperti plastik. Pipa yang kaku tidak akan pernah bisa menampung tekanan darah yang cukup untuk memberikan kekuatan. Say goodbye to fried foods jika Anda ingin mesin Anda kembali responsif. 3. Kurang tidur dan begadang, the testosterone killer. Ini yang sering dianggap remeh. Banyak pria merasa hebat kalau cuma tidur 4 jam sehari. Padahal secara medis, 90% hormon testosteron Anda terbentuk saat Anda tidur lelap di fase REM. Bagi penderita diabetes, kurang tidur adalah bencana ganda. Pertama, kurang tidur membuat gula darah Anda melonjak di pagi hari meskipun Anda tidak makan gula. Kedua, testosteron Anda akan anjlok. Tanpa testosteron, gairah itu tidak ada. Dan tanpa gairah, sistem saraf tidak akan mau mengirimkan perintah untuk bekerja. Jadi, berhenti begadang demi scrolling media sosial yang tidak ada habisnya. Interaksi podcast, seberapa jujur Anda? Saya mau tanya jujur ke kalian yang masih nonton sampai menit ini. Di antara 3 dosa tadi, gula, gorengan, atau begadang, mana yang paling sulit kalian tinggalkan? Tulis di kolom komentar. Jangan malu, kita semua belajar di sini. Apakah ada yang sudah mencoba berhenti tapi gagal lagi? Atau mungkin ada yang punya tips gimana caranya kalian bisa lepas dari kecanduan gula? Saya pengen tahu perjuangan kalian di daerah masing-masing, entah itu yang di kota besar dengan segala godaan fast foodnya atau di daerah lainnya. Ketiga, stres kronis dan performance anxiety. Terakhir yang harus dihindari adalah stres yang berlebihan. Saat Anda stres, tubuh mengeluarkan hormon kortisol. Dalam dunia medis, kortisol adalah musuh bebuyutan nitrik oxide. Ketika Anda cemas, pembuluh darah Anda akan mengerut secara otomatis. Ini adalah respon alami fight or flight. Masalahnya, penderita diabetes sudah memiliki pembuluh darah yang rapuh. Ditambah stres, hasilnya adalah kegagalan total. Jadi, apa yang tidak boleh dilakukan? Jangan memaksa. Semakin Anda stres memikirkan bisa atau tidak ya nanti malam, semakin besar kemungkinan Anda akan gagal. Kita harus menurunkan tensi saraf dulu sebelum mengharapkan hasil fisik. Transisi ke segmen 5. Kita sudah tahu musuhnya, kita sudah tahu bahan bakarnya. Di segmen terakhir, saya akan berikan protokol 30 hari yang saya berikan ke Pak Budi. Langkah demi langkah, hari demi hari, apa yang harus dilakukan secara fisik dan mental. Tetap di sini, karena ini adalah bagian paling krusial untuk perubahan Anda. Kita sudah sampai di bagian yang paling dinantikan. Pak Budi, pasien saya yang saya ceritakan tadi, akhirnya berhasil. Setelah 30 hari mengikuti protokol ini, dia kembali ke ruang praktik saya bukan untuk mengeluh, tapi untuk berterima kasih, karena hubungannya dengan sang istri kembali hangat, bahkan lebih berkualitas dari sebelumnya.
Jika Anda serius ingin sembuh, bukan sekedar tahu tapi melakukan, ini adalah resep 30 hari tubuh bicara yang harus Anda jalankan mulai besok pagi. Langkah fisik, protokol 16-8, intermittent fasting. Langkah pertama, kita harus membersihkan sampah gula di pembuluh darah Anda. Lakukan puasa 16 jam, misalnya Anda terakhir makan jam 8 malam, maka Anda baru boleh makan lagi jam 12 siang besoknya. Selama 16 jam itu, tubuh Anda akan melakukan proses autofagi, pembersihan sel-sel rusak. Ini adalah cara tercepat untuk mengembalikan sensitivitas insulin dan memberi nafas bagi saraf Anda agar bisa pulih kembali. Langkah latihan, senam Kegel dan angkat beban. Jangan hanya jalan santai, Anda butuh 2 hal. Angkat beban, cukup 20-30 menit 3 kali seminggu. Ini memicu lonjakan hormon pertumbuhan atau HGH dan testosteron alami. Senam Kegel, ini rahasianya. Latih otot dasar panggul Anda. Otot yang kuat di area tersebut akan membantu menahan aliran darah agar tidak cepat keluar, sehingga kekuatan Anda bertahan lebih lama. Lakukan 3 set setiap pagi setelah bangun tidur. Langkah mental, koneksi tanpa tekanan. Berhentilah terobsesi pada hasil akhir. Selama 30 hari ini, fokuslah pada kedekatan emosional dengan pasangan. Lakukan kontak fisik sederhana, pelukan, pegangan tangan, atau pijatan. Ini akan memicu hormon oksitosin. Secara medis, oksitosin adalah penawar racun kortisol. Saat Anda tenang, pembuluh darah Anda akan lebih mudah melebar secara alami. Teman-teman, diabetes mungkin ada di tubuh Anda, tapi dia tidak berhak memiliki hidup Anda. Anda punya kekuatan untuk memperbaiki setiap sel, setiap saraf, dan setiap pembuluh darah yang rusak. Pak Budi sudah membuktikannya, ribuan pasien urologi lainnya sudah membuktikannya, dan sekarang giliran Anda. Terima kasih banyak sudah menyimak sesi podcast yang cukup panjang ini di Tubuh Bicara. Saya sangat menghargai kalian yang bertahan sampai menit ke-30 ini, karena itu artinya kalian benar-benar peduli pada masa depan kesehatan kalian. Sebelum saya tutup, saya ingin mendengar suara kalian. Tulis di kolom komentar, apa satu hal kecil yang akan kalian ubah mulai besok pagi? Apakah mulai makan buah bit atau mulai tidur jam 10 malam? Saya akan coba membalas beberapa komentar kalian. Dan jika kalian merasa edukasi medis seperti ini penting dan bermanfaat, tolong dukung channel ini agar terus bisa memberikan informasi yang jujur dan tanpa sensor. Caranya mudah. Klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan sesi edukasi berikutnya. Klik like jika video ini memberi kalian harapan baru. Share video ini ke teman-teman, grup WhatsApp, atau siapapun yang kalian rasa sedang berjuang melawan diabetes dan masalah vitalitas. Satu tindakan kecil kalian bisa menjadi jalan kesembuhan bagi orang lain. Jangan lupa sampaikan juga di kolom komentar topik atau pertanyaan apa lagi yang ingin saya bahas di video selanjutnya. Saya Dr. Ayunda, rawat tubuhmu, dengarkan sinyalnya, karena tubuh bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!